Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk terus belajar, untuk memperdalam ilmunya Allah ya, karena ittiba'an liqaulihi wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menuju kebaikan, pastilah Allah akan memfaqihkan, atau orang itu ditafakuhkan, dipahamkan tentang bagian agamanya ya. Alhamdulillah, kemarin terakhir sampai di halaman berapa penjelasannya? Hmm. Oh, nah. Silakan dibuka di halaman berapa ya? Silakan dibuka di halaman astagfirullah. Ini 35. Silakan dibuka di halaman 35. Ya. Kita masih membahas tentang tafsir dari kalimat bi'aidi safarah kiramam bararah. Ya. Ya, wa amma qauluhu ta'ala, adapun eh, pengucapannya Allah Ta'ala atau firmannya Allah Ta'ala yang berbunyi bi'aidi safarah kiramin bararah. Fasarfuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi aula wa awdah min sarfihi ilal malaikah walaqad aghraba Ibnul Arabi. Baik. Ada salah satu pendapat ulama yang mengatakan kata bi'aidi safarah kiramin bararah itu ditunjukkan atau diarahkan maknanya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga para sahabatnya. Itu menjadi aula, lebih utama, wa audah, dan lebih jelas daripada kita mengartikan atau memaksudkan kata bi'aidi safarah kiramim bararah kepada seorang malaikat, Jadi apa namanya, lebih baik diarahkan artinya kepada Rasulullah saja. Akan tetapi ada salah satu ulama yang tidak setuju dengan perkataan ini, yakni Ibnul Arabi. Ya, walaqad aghraba Ibnul Arabi. Aghraba itu bisa diartikan takjub
aneh, merasa apa tercengang itu juga bisa diartikan dengan kata aghraba. Idz qala laqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safar. Sungguh memang ada ya para sahabat-sahabat Rasulullah itu dianggap sebagai safaro. Ya, safaro di sini dari kata safir yakni utusannya. Kita mengetahui bahwasanya banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke beberapa daerah tertentu untuk menyebarkan Quran, untuk menyebarkan Islam atau menjadi hakim di sana seperti Amr bin As, ya. Apa namanya? Maaf, Muadz bin Jabal diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Yaman untuk menjadi hakim bagi mereka. Terus kemudian ada beberapa sahabat-sahabat lain yang diutus ke apa negeri Syam dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga memiliki kriteria, memiliki karakteristik kiramam baroroh, yakni orang yang mulia ya. Karena kita tahu semuanya bahwasanya seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti udul. Ya, apa maksudnya udul di sini? Muslim, baligh, akil. Ya, seorang muslim baligh, akil, walam yaf'al kabira. Tidak melakukan dosa-dosa yang keji. Ya. Walam yusir ala shaghair dan tidak meremehkan tentang perihal-perihal atau dosa-dosa yang kecil. Ya, wa yahfad muru'atahu dan juga menjaga kehormatannya, kewibawaannya itu seorang sahabat. Makanya sahabat itu bisa dikatakan beliau ini adalah kiroman barroh, yakni orang-orang yang mulia, baroroh, dan juga melakukan hal-hal yang baik. Ya. Walakin laisu bimuridina bihadil ayat. Akan tetapi Ibnu Arabi mengatakan meskipun uh, kita mengatakan ashabnya Rasulullah itu mencakup ya dengan ayat ini atau bisa dimaknai dengan ayat ini dengan sifat-sifat yang mereka miliki, tapi bukan berarti makna daripada ayat ini itu ditujukan kepada mereka. Wala qarabul muradina biha. Begitupun mereka tidak mendekati tentang apa namanya makna daripada ayat-ayat ini. Bal hiya lafdhatun makhsusatun bil malaikati indal itlaq. Akan tetapi lafaz bi aidi safarah kiramim bararah itu merupakan suatu lafaz yang datang atau didatangkan oleh Allah khusus untuk malaikat indal itlaq secara mutlak. Maksudnya tidak bisa dilawan oleh siapapun. Ya, memang seperti itu. Ya, pada kenyataannya memang seperti itu. Ya. Kalau di kitab-kitab lain mungkin kata itlaq ini biasanya diganti dengan kata ijma, ya, indal ijma. Wala yusyarikum fiha siwahum dan tidak ada apa yang bisa apa namanya menandingi mereka untuk memaknai kata-kata ini. Maksudnya tidak ada yang apa namanya lebih cocok diartikan dengan biaidi safarah kiramim bararah selain daripada malaikat-malaikat ini ya. Wala yadkhulu ma'ahum fi mutanawaliha ghairuhum ya. Dan tidaklah masuk beserta dengan mereka dalam penyampaian makna dari ayat-ayat ini selain daripada malaikat itu sendiri. Fahada kalamun minhu gharib. Kalamun ya'uzzuhu dalil. Faman alladhi ja'ala tilkal lafdha makhsusatan bil malaikah la syai'. Tapi menurut muallif atau pengarang kitab ini, perkataan daripada Ibnu Arabi ini perkataan yang aneh juga. Jadi kalau kita mengatakan antar ulama itu saling berbeda pendapat, al-ikhtilafu bainal ulama rahmah. Ya. Karena mereka ini pemahaman apa namanya? Istilahnya begini. Kalau mereka berdasar dari sumber yang sama, belajar pada guru yang sama, tetapi manusia itu diberikan akal yang berbeda-beda. Ukul basyariah itu mutafawitah, ya. Jadi diberikan kemampuan yang apa ya? Yang satu misalnya sangat paham akan tafsir, satunya paham akan hadis dan lain sebagainya. Ahli di bidang tertentu.
tetapi bukan berarti mereka ini akan sepakat dalam satu masalah, tidak, ya. Banyak daripada ulama-ulama itu berasal dari guru yang sama, ketika keluar dari madrasah tersebut akhirnya memilih jalan yang berbeda. Banyak sekali. Tetapi yang harus kita yakini adalah pendapat mereka ini, ya apa namanya, itu sesuai dengan ijtihad mereka, atau sesuai dengan pemikiran mereka atau keilmuan mereka. Ya. Yang tidak boleh bagi kita itu yang pertama adalah eh, terlalu tasyadud atau ta'assub dengan seorang ulama tertentu. Tidak boleh karena misalnya kita terlalu mencintai dengan ulama satu, terus kemudian kita meremehkan ulama yang lain. Ya, misalnya kita punya guru yang bernama Syekh Abdullah. Terus kemudian Syekh Abdullah ini berbeda pendapat dengan Syekh Abdurrahman. Akhirnya kita bilang ke muridnya Syekh Abdurrahman, wah, gurumu itu adalah seorang yang tidak layak. Gitu. Gurumu adalah seorang yang begini, begini, begini. Nah, yang tidak boleh itu seperti itu, ta'asub, ya. Sifat ta'asub atau merasa tinggi atau merasa yang kita dukung itu lebih mulia daripada yang lain, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kalau misalnya kita berbeda pendapat, ya sudah, ya tidak masalah berbeda pendapat. Tapi jangan sampai meremehkan yang lain. Jangankan berbeda pendapat, ya. Kita berbeda agama saja, di dalam Al-Quran kita tidak boleh mengejek agama yang lain. Apalagi ini saudara muslim sendiri. Dan ini terjadi di kalangan umat muslim itu sendiri, ya. Berbeda pandangan atau berbeda berbeda tanggal Idul Fitri saja, itu bisa membuat mereka ini bertengkar, bisa membuat mereka ini saling apa namanya adu mulut di sosial media, ya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ini propaganda atau tidak lain tidak bukan, yaitu sesuatu yang diinginkan oleh setan itu sendiri, ya. Ya. Jadi mu'allif di sini itu mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Ibnu Arabi, bahwasanya eh, yang diartikan dengan bi'aidi safarah kiramim bararah adalah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa namanya bukan sesuatu yang memiliki dalil yang jelas, ya. Maka apa yang membuat seorang Ibnu Arabi ini mengkhususkan ayat ini dengan malaikat, ya? Dalilnya apa? Bagi mu'alif tidak terlalu jelas dan tidak terlalu kuat. Wa asyaddu minhu gharabatan annahu wasala ila al-'ain thumma taqahqara wa asaba kibdal haqiqah thumma sarafa anha. Ya. Yang lebih aneh lagi, kata beliau, siapa namanya Ibnu Arabi ini berusaha mencapai inti pembahasan, ya, membahas sesuatu tapi menghantam inti realitas yang ada, ya. Kemudian kabur dari realitas ini, maksudnya tidak membahas hal itu kembali, ya. Ini perbedaan antar ulama yang tidak perlu kita dalami, ya. Tidak perlu kita dalami, karena ujung-ujungnya juga tinggal kita pilih kita mau ikut yang mana, jadi tidak perlu kita ikuti sebegitu. Ya. Makna safaroh, makna atau arti dari kata safaroh. Qala al-Farahi. Farahi ini adalah salah satu ulama yang sangat terkenal dalam bab bahasa Arab, ya, kebahasa Arab. Seperti Nahwu, Sorof, Balaghah dan lain sebagainya, beliau salah satu orang yang bisa dijadikan rujukan dalam bab kebahasaan. Wa huwa yubayyinu makna safara, dan beliau menjelaskan tentang makna safaro itu sendiri. Safaro sendiri itu dari kata jam'u safirin, ya, bentuk jamak atau bentuk plural, bentuk banyak, ya. Banyak itu di bahasa Arab itu lebih daripada dua, ya. Jadi kalau satu itu namanya mufrad, kalau dua itu namanya tasniyah, ya. Jadi dihitung banyak itu mulai tiga ke atas.
3, 4, 5, 6, nah ilah. Dan seterusnya itu baru dikatakan namanya jamak, ya. Entah itu jamaknya taksir atau jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Jamak daripada safir, ya, kata safir. Lil katibi wal qari, bagi orang yang bisa menulis dan juga membaca. Minas safari lil kitabati wal qiraati, dari kata safar. Ya, kalau safir itu isim fa'il, kalau safar ini masdar saja. Ya, lil kitabah, untuk menulis dan juga untuk membaca. Wa hadhihi al kalimah baqiyatun fil ibroniyah. Ya, kata apa namanya? Safaro ini, ya, ini masih ada atau masih dipakai dalam bahasa Ibrani. Ya, kita tahu bahwasanya bahasa Ibrani ini adalah salah apa namanya bahasa yang digunakan oleh kaum Bani Israel, ya, Ibrani. Ya. Dan sekarang masih apa namanya bahasa ini kalau di Israel namanya Hebrew, ya. Bahasa Hebrew. Ketika saya di sana ya bahasanya seperti itu, masih memakai, ya, bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Wa aslu makna al-khamsh. Ya, tapi Ibrani atau Israel itu sendiri jadi begini. Saya bolak-balik ditanya tentang masalah Israel dan lain sebagainya. Memang apa namanya? Kita boleh menyuarakan suara kita, pendapat kita di jalanan untuk mengungkapkan rasa kekecewaan kita misalnya terhadap apa namanya? Pemerintah Zionis Israel yang apa namanya perang dengan Gaza secara membabi buta dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita yakini, yang harus kita apa namanya ketahui bahwasanya Israel itu memang tabiatnya seperti itu. Israel itu memang tabiatnya seperti itu. Jadi jangan kaget Israel membantai anak-anak, membantai wanita-wanita atau membantai orang yang kesusahan, itu memang seperti itu. Karena Israel ini bukan tipe orang yang bisa dinasehati. Allah saja, Nabi Musa saja tidak dinasehati, apa namanya tidak mau didengar, apalagi kita, ya. Ya memang sudah di apa di nas atau di sunnatullahnya, tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Ya memang hatinya sudah keras. Ya jadi apa namanya ya istilahnya mau kita mau kita omongin juga tidak akan paham dan mereka tidak akan mendengar, ya, tentang apa namanya apa yang kita ucapkan atau apa yang kita utarakan, mereka ya akan tutup telinga mereka, ya. Jadi ya kita doakan saja, ya, saudara-saudara kita ini. Memang apalagi menyangkut Iran lawan Israel, ya. Saya tidak quote komen apapun tentang masalah tersebut, ya. Biarkan, ya, menyelesaikan karena itu urusan politik, ya, bukan urusan agama. Wa aslu ma'naha al-khumsh, ya, arti daripada safaroh di dalam bahasa Ibrani itu adalah al-khumsh. Khumsh itu artinya goresan, ya. Jadi ada goresan misalnya tinta atau goresan apa namanya pensil, itu dinamakan al-khumsh. Wa minhu al-kitabah, dan daripada kata safaro juga memiliki arti lain, al-kitabah, yakni menulis, ya. Begitu juga dalam bahasa Arab banyak satu kata itu maknanya banyak, ya. Contoh, sa'ala. Sa'ala itu bisa berarti meminta, bisa berarti bertanya. Tergantung siyakul kalam atau tergantung konteks yang dibahasnya. Ya, kalau apa namanya yang dibahas ini, oh lebih baik pakai arti yang ini. Kalau dibahasnya yang ini, ya pakai arti yang lain. Ya, jadi di dalam bahasa Arab begitu juga di bahasa Ibrani, ya. Satu kata itu bermakna banyak. Fa'inal kitabata kanat awalan bila khumush bi qalamil. Sesungguhnya apa namanya tulisan itu pertama kali itu dengan goresan dengan
tinta atau pensil besi ya. Ya kita tahu bahwasanya zaman dahulu itu tidak seperti zaman sekarang yang tinta itu tinggal ada di ballpoint dan lain sebagainya. Tapi dulu ada apa namanya pena ya seperti apa namanya pena seperti itu atau lebih zaman dahulu lagi yang pernah saya lihat apa namanya ada bulu angsa atau ya bulu angsa. Kemudian di apa namanya di ujung bulu angsa tersebut itu apa namanya dikasih apa namanya salah satu besi besi kecil dan besi ini nanti dicelupkan kepada tinta terus kemudian buat menulisnya. Jadi zaman dulu seperti itu. Tsumma tawassa'a lil bayan wal qiraah. Akhirnya artinya ini berkembang menjadi penjelasan dan juga membaca. Fahadha lafdu yufidu fil Ibroniyah ma'na al-khumash wal qiraah wal kitabah. Jadi secara apa namanya bahasa Ibrani itu kata safarah memiliki beberapa arti. Yang pertama goresan al-khumash wal qiraah dan membaca wal kitabah dan juga menulis. Wasafir dan kata safir sendiri ya. Ya kalau di bahasa Arab namanya itu isim fa'il ya safir itu memberikan faidah makna al-katib orang yang bisa menulis wal faqih ya orang yang apa namanya berkecimpung dalam dunia hukum fikih ya. Jadi ada pengertian-pengertian dalam fikih itu banyak ya. Ada wal faqih, wal mutafaqih. Terus kemudian ada yang faqih, ada yang alimum bil fiqh, ada mufti dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita masih belajar tentang bab tohara seperti apa ya itu ngaji saja ya orang yang ngaji fikih gitu. Ya, jangan dikit-dikit dikatakan orang itu fakih, jangan dikit-dikit orang itu diajar apa dibilang mufti dan lain karena itu akan menyesatkan umat ya. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya di Indonesia ini kita apa namanya banyak daripada kita ya, banyak daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita itu dia belum capable, dia belum memiliki kapasitas, kapabilitas untuk menjadi seorang ulama. Terus kemudian kita katakan beliau ini adalah orang yang alim, kita katakan beliau ini adalah seorang yang abid, ahli ibadah, kita katakan beliau ini seorang faqih, ahli dalam hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Padahal yang harus kita ketahui ulama itu tidak serta-merta hanya memahami keilmuan itu saja, ya. Tapi beliau ini mengamalkan secara utuh ya tentang ilmu-ilmu yang ada atau yang beliau miliki. Ya, jadi masalah yang kita hadapi sekarang ya seperti itu, ya. Eh, ada orang yang mengatakan, oh dia ini hafal Al-Quran, kemudian kita hafid Al-Quran. Padahal orang zaman dahulu ya menghafal Quran itu bukan sesuatu yang susah ya. Bukan masalahnya adalah menghafal Al-Quran, tapi bagaimana menjaga perilaku kita untuk tetap senantiasa apa namanya menjaga nilai-nilai Quran di dalam diri kita. Ya ini yang susah. Ya kita banyak apa namanya menyebut seseorang itu hafid Quran, hafal Quran dan lain sebagainya, tapi akhlaknya jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, kata Ibnu Abbas, hafidtu surat Al-Baqarah bisa nanti. Ya, aku menghafal surat Al-Baqarah itu 2 tahun. Ya, selama itu iya. Ya, karena beliau apa namanya mengamalkan dulu 10 ayat diamalkan dulu. Kalau sekarang dihafalkan saja. Ini apa namanya menjadi suatu problematika umat ya yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Nah, misalnya ada orang yang baru belajar kitab yang kecil tentang fikih, yang belum tahu perbedaan dan lain sebagainya. Terus kemudian apa ada orang dikit langsung berfatwa, dikit langsung ditanya dijawab.
Ya, dengan dalil bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan belighu anni wala ayah, sampaikan kalian semua daripada diriku meskipun satu ayat ya. Satu ayat kalau faham ya, itu maksudnya adalah mengajarkan Al-Qur'an meskipun cuma bisa satu ayat. Bukan berarti Anda bisa menghukumi sesuatu dan lain sebagainya. Ya. Karena saya sering temui bahwasanya ada orang-orang yang dikit di beberapa kesempatan misalnya oh ini haram, oh ini halal dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu konteks halal dan haramnya. Tidak semudah itu. Ya, ya jadi apa namanya? Kita harus membiasakan diri bahwasanya orang ini bisa kita katakan alim, bisa kita katakan orang abid dan lain sebagainya ya memang dari kebiasaan dia sehari-hari. Ya, jangan sampai nama Islam itu sendiri eh, menjadi apa namanya? Menjadi hilang atau menjadi kurang berharga di mata orang lain ya karena sikap dan kepribadian kita. Ya, jadi memang harus dijaga betul ya. Jangan sampai kita mempelajari agama tapi kitanya jauh daripada agama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wal imam wal qaid ya. Kata safir di sini juga memiliki makna, memiliki arti sebagai seorang imam ya, pemimpin wal qaid dan juga artinya sama dari kata qada yaqud ya. Ya, ini seorang pemimpin. فإذا كان لفظ سفر يتضمن تلك المعاني التي ذكرها الفراهي. Maka bisa kita simpulkan kata safara itu juga mengandung makna-makna yang telah disebutkan oleh Imam Farahi. Fama min syakkin fi anna itlaqah ala Rasulillah wa ashabah azhar wa aqrab min itlaqi ala al-malaikah thumma ja'at sifatanihum. Kalau begitu tidak ada syak atau tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya penyebutan kata biaidi safarah kiramim bararah itu lebih dekat ya, lebih dekat dan lebih utama kalau kita tujukan kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya daripada kita sebutkan kepada malaikat. Ya, itu dalilnya. Tumaja sifatan huma akan tetapi datang dua sifat ya, yang mana keduanya ini berisi kiramim bararah ya. Wa huma fi muqabili ma ja'a lil kafirin al mustakbirina fi akhir surah. Qala ta'ala wujuhi yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhi yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajrah. Kata kiramin bararah itu adalah suatu apa namanya? Dua sifat yang menjadi lawan ya atau menjadi apa namanya? Kebalikan daripada sifat yang datang bagi orang-orang kafir yang memiliki sifat mustakbir, sombong ya di akhir surat itu sendiri. Allah berfirman setelah itu wujuhi yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Pada hari tersebut apa namanya? Wajah mereka ini datang berseri-seri. Maksudnya orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin ya. Dhahikatun mustabsyirah. Mereka ini tertawa ya, riang ya, melihat amal mereka, melihat akhir perjalanan hidup mereka mendapatkan surga ya, orang-orang mukmin ini. Ya, karena muslim ini adalah apa ya? Saya bisa katakan adalah suatu apa namanya? Agama yang relatif mudah ya, meskipun beberapa orang mengatakan susah gitu. Muslim itu apa namanya? Kalau saya pernah ditanya itu, Muslim adalah agama yang mudah, ya. Karena kunci jawaban di dalam kubur saja kita sudah dikasih tahu. Coba bayangin kalau kita ujian nasional itu kita tidak boleh ya, tidak boleh mengungkapkan soalnya apa itu termasuk pelanggaran pidana. Sedangkan kalau di Islam itu soalnya saja dikasih tahu, jawabannya sudah dikasih tahu. Semenjak hidup saja sebelum mati sudah dikasih tahu. Terus kemudian simple apa namanya? Orang mukmin kalau misalnya mengatakan dalam akhir hidupnya ketika nazak la ilaha illallah dakhalal jannah ya hadis Nabi. Barang siapa orang muslim mukmin yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir hidupnya ketika nazak dia akan mendapatkan surga. Oh, itu apa? Kurang
kenyamanan apa lagi ya kita ini ya. Jadi saya mengatakan bahwasanya Islam ini adalah sesuatu yang simpel. Kitanya saja apa namanya mau ikut apa enggak ya. Jadi apa namanya ini menjadi janji bagi Allah ketika kita nanti mendapatkan surganya Allah ketika kita dikumpulkan lagi di yaumul mahsyar pada hari kebangkitan kita itu kita dalam keadaan dhahikatum mustabsyirah ya sedang tertawa dan juga riang gembira wa wujuhi yawma idzin 'alaiha ghabarah sedangkan pada hari kiamat nanti ya wajahnya orang-orang kafir orang-orang yang eh, apa namanya tidak beriman kepada Allah ini berbeda dengan orang muslim ya ya wujuhi yawma idzin 'alaiha ghabarah muka-muka mereka ini tertutup oleh debu tarhaquha qatarah dan juga tertutup oleh kegelapannya. Kegelapan di sini qatarah di sini artinya adalah kehinaan dan susah ya. Ya diartikan saja siapa tahu nanti datang di ujian ya. Ma makna qatarah apa makna qatarah itu nanti ya. Ya, artinya kegelapan di sini qatarah itu adalah kehinaan dan kesusahan. Ya, jadi apa namanya? Kenapa diartikan kegelapan? Apakah mendung atau ada awan hitam yang menyelimuti mereka? Bukan. Tapi mereka ini ketika dipampangkan videotron ya nanti di Yaumil Kiamah nanti diperlihatkan amal-amal mereka yang mereka lakukan di selama di dunia seperti apa, terus kemudian disaksikan oleh para manusia yang ada di situ. Kemudian mereka menjadi susah ya. Susah di sini maksudnya adalah apakah setelah ini apa namanya? Mereka ini selamat atau tidak, masuk surga atau masuk neraka, bisa menyeberang Shiratal Mustaqim dan lain sebagainya ya. Jadi ada sesuatu yang mereka takutkan atau mereka tidak bisa apa namanya meyakini tentang kebahagiaan. Ya silakan apa namanya kalau misalnya ada yang apa namanya memiliki kegiatan ya harus keluar duluan silakan. Ya nanti insya Allah kita selesaikan di jam 5.45 ya atau 5.50 dengan sesi tanya jawab. Ya. Kemudian